Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan saya kembali. Kita lanjutkan kuliah kita yang terdahulu dengan sistem sekarang dari stay at home and you stay at home. Oke, kita mulai. Untuk kali ini kita akan membahas tentang identifying market segment and target. Kemudian kita harus menentukan pemasaran sasaran yang efektif. Mengharuskan pemasar efektif targeting requires, ya. Pertama, kita identify and profile distinct group of buyer who differ in their needs and preferences, ya. Jadi kita mengidentifikasi dan menentukan profil berbagai kelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Itu segmentasi pasar. Itu berdasarkan kita melihat what customer wants or need, ya. Jadi kita berdasarkan kita pilih apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Kemudian setelah itu kita menentukan segmentasi pasar, ya. Select one or more market segment to enter yang menjadi target, ya. Itu berdasarkan usia, ya. Itu ada kelompok anak-anak, kelompok remaja dan dewasa atau yang lanjut usia. Kemudian setelah itu kita establish and communicate the distinctive benefit of market offering. Artinya untuk setiap segmen sasaran menentukan dan mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran pasar perusahaan, ya. Di sini artinya positioning pasar. Jadi setelah kita menentukan targetnya, kita menawarkan berbagai promosi berbagai, atau kita mempromosikan atau menentukan, mengkomunikasikan berbagai manfaat penawaran pasar perusahaan berdasarkan produk, price, place, promotion. Dan itu juga dianalisa dengan untuk positioning dari target ini dengan analisa SWOT dari mulai strength, weakness, opportunity, and trend, ya. Jadi setelah kita menentukan segmentasi pasar apa yang akan kita tuju, ya. Dalam bab ini kita akan berfokus pada dua langkah pertama, yaitu identifying and profile distinct group of buyer. Kemudian kita select one or more market segment to enter. Kita fokus pada dua hal tersebut untuk bab ini. Kemudian selanjutnya kita di sesi ke-10 kita akan mulai membahas establish and communicate the distinct benefit of market offering, ya. Jadi itu yang akan kita bahas dulu. Jadi yang dua di awal itu identifying and select the segmentasi pasar. Oke. Kita sekarang membahas segmen marketing. Segmen marketing atau segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Jadi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Kemudian menciptakan segmen. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Ini diidentifikasi masing-masing, akhirnya memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Oke. Kemudian perusahaan seringkali dapat merancang, memberikan harga, melepaskan dan menghantarkan produk atau jasa yang lebih baik, dan juga dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Ini mulai merancang setelah diidentifikasi, ya. Jadi terus ditargeting group of customer who share a similar set of need and want, ya. Jadi targeting a group customer yang mempunyai kesamaan. Jadi ada yang mempunyai sekumpulan yang mempunyai kebutuhan dan kesamaan atau keinginan yang hampir serupa, ya. Itu akan kita jadikan target. Yang mana yang akan kita targetkan. Kemudian perusahaan merancang, memberi harga, melepaskan dan menghantarkan produk, ya, atau jasa
kepada yang konsumen sesuai dengan program pemasaran yang akan dibuat. Meskipun demikian, yang disebut sebagai segmen pun sebenarnya sebagian adalah sebuah rekaan ya, karena tidak semua orang menginginkan barang yang sama persis. Jadi ahli pemasaran bisnis ke bisnis Anderson and Neros mendorong pemasaran untuk memberikan penawaran pasar yang fleksibel kepada semua anggota segmen. Jadi flexible marketing offering atau penawaran pasar yang fleksibel terdiri dari dua macam ya. Jadi dari dua macam atau dua bagian. Jadi penawaran pasar yang fleksibel itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah niche solution atau solusi telanjang yang berisi product and service element that all segment members value. Jadi ini artinya elemen produk dan jasa yang dihargai oleh semua anggota segmen ya. Ini adalah produk dan jasa yang disenangi ya. Artinya yang dihargai oleh semua anggota segmen. Kemudian ini ada discretionary option ya. Ini adalah opsi terbuka. Jadi some segment member value option may carry additional charge ya. Ini artinya yang dihargai oleh beberapa anggota segmen. Jadi setiap opsi mungkin menuntut biaya tambahan. Misalnya segmen electrical ya yang memberikan atau menjual suatu kotak lapis baja kepada produsen kecil misalnya. Jadi dia memberikan harganya termasuk ongkir dan lain sebagainya. Jadi itu semacam discretionary option. Jadi some segment member value option may carry additional charge ya. Jadi di sini dari flexible marketing offering itu ada dua macam atau dua bagian, itu niche solution yang di sini menawarkan produk and service element that all segment members are value, yang artinya berisi elemen produk dan jasa yang dihargai oleh semua anggota segmen. Sedangkan opsi terbuka itu discretionary option, itu some segment members value option may carry additional charge. Itu yang dihargai oleh beberapa anggota segmen saja. Setiap opsi mungkin menuntut biaya tambahan ya. Jadi itu dua macam flexible marketing offering. The experience economy ya, ini adalah experience ya, pengalaman yang didapat oleh seseorang pada waktu menggunakan dan membeli, kemudian service yang disediakan oleh perusahaan terhadap barang itu, ada garansi, terus goods-nya itu barang itu sendiri, dan komoditas yang bisa dipakai dari barang itu, jadi komoditasnya. Jadi the experience economy itu terdiri dari experience, service, good, and commodity. Good and commodity. Oke. Dan kemudian tingkat segmentasi terakhir mengarah ke segmen 1 ya. Jadi pemasaran yang disesuaikan atau customize atau pemasaran 1 gitu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya ya. Jadi mereka masuk ke dalam internet misalnya, dia mencari informasi dan evaluasi penawaran produk dan atau jasa ya. Kemudian mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, kritikus produk ya. Pengguna itu mungkin dari testimoninya orang yang telah menggunakan, dan dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Jadi mereka merancang sendiri produk yang mereka inginkan. Jadi ada sebuah ahli pemasaran Wynn and
WMI melihat adanya gerakan menuju customizing ya, atau customization ya. Jadi ada itu dari mulai customizing, perusahaan mulai mengcustomization ya, customization yaitu menggabungkan penyesuaian massal yang digerakkan secara operasional dengan pemasaran yang disesuaikan dengan cara yang memberdayakan konsumen untuk merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Jadi perusahaan tidak lagi memerlukan informasi awal tentang pelanggan, dan perusahaan juga tidak harus memiliki fasilitas manufaktur. Perusahaan menyediakan platform dan peralatan dan menyewakan alat kepada pelanggan untuk merancang produk mereka sendiri. Ya, kesannya seperti itu. Kemudian perusahaan mengcustomization ketika perusahaan itu mampu merespon pelanggan perorangan dengan penyesuaian produk, jasa, dan pesanan sesuai dengan keinginan masing-masing pelanggan ya. Jadi penyesuaian atau customization ya, atau customerization ini cukup sulit ya diucapkannya. Itu tentunya tidak berlaku umum untuk semua perusahaan. Penyesuaian hanya dapat dilakukan untuk barang-barang yang memang bisa diproduksi secara customized. Tapi penyesuaian sangat sulit diimplementasikan untuk produk yang kompleks seperti produk mobil. Ya, membuat satu mobil untuk satu pelanggan itu cukup sulit. Penyesuaian juga dapat meningkatkan biaya barang lebih besar dari biaya yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Beberapa pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka melihat produk yang sebenarnya. Jadi mereka juga tidak dapat membatalkan pesanan setelah perusahaan itu mulai mengerjakan produk. Jadi produk itu mungkin sulit diperbaiki dan mempunyai nilai penjualan yang kecil, namun penyesuaian bekerja dengan baik untuk beberapa produk. Jadi orang yang mengcustomization suatu produk itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi perusahaan itu tidak harus mencari informasi, cukup pelanggan yang memberikan apa yang mereka mau ya. Jadi ini adalah kembali itu didefinisikan kembali, customization itu adalah combine operationally driven mass customization with customized marketing in a way that empower customer to design the product and service offering of their choice. Atau dengan terjemahannya, menggabungkan penyesuaian massal yang digerakkan secara operasional dengan pemasaran yang disesuaikan dalam cara yang memberdayakan konsumen untuk merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Itu yang dinamakan customization. Oke. Yang selanjutnya adalah segmentasi behavior atau behavioral atau segmentasi perilaku. Jadi dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuannya, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Apapun skema jenis segmentasi yang kita gunakan, kuncinya adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan pelanggan atau segmenting customer market ya. Jadi variabel segmentasi utama dari segmentasi customer market itu adalah geographic, demographic, psychographic, and behavior. Kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang geographic. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar yang menjadi bagian unit geografis seperti negara, bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitarnya. Jadi perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Misalnya sebuah hotel
yang dibangun di perkotaan berbeda dengan hotel yang dibangun di area-area wisata atau tempat-tempat yang mempunyai keunikan tersendiri. Untuk menarik minat para customer akan dibangun sesuai dengan budaya daerah setempat, misalnya seperti itu. Itu dilihat dari segmentasi customer market dengan variabel geographic. Segmentasi yang kedua adalah variabel demographic. Dalam segmentasi demografis, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Salah satu alasan variabel demografis begitu populer bagi pemasar adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Alasan lain adalah variabel itu mudah diukur. Bahkan ketika kita menggambarkan pasar sasaran dalam istilah non-demografis, misalnya berdasarkan jenis kepribadian, kita mungkin harus kembali ke karakteristik demografis untuk memperkirakan ukuran pasar dan media yang harus kita gunakan untuk mencapai secara efisien. Oke, berikut variabel demografis tertentu digunakan untuk mensegmentasi pasar. Misalnya usia dan tahap siklus hidup. Jadi keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan usia. Misalnya merek pasta gigi yang mungkin ada merek pasta gigi misalnya enzim, itu ada yang untuk kalangan muda atau untuk kalangan yang diproduksi juga untuk kalangan 40 tahun ke atas, misalnya seperti itu. Jadi usia dan siklus hidup itu menjadi metode pemasaran salah satu variabelnya dalam segmentasi demografis. Sekarang kita membahas tentang demographic segmentation. Jadi demographic segmentation ada 6 segmen. Itu berdasarkan usia dan siklus hidup. Kemudian life stage-nya, kemudian gender pria atau wanita, kemudian income atau pendapatan. Selanjutnya adalah generation. Nanti di slide berikutnya akan diterangkan bahwa apa itu generation itu menurut profiling dari American. Kemudian yang terakhir adalah social class. Inilah profiling American generation ya. Generasi yang pertama di capture oleh American profiling American generation adalah GI generation, yaitu orang yang lahir antara tahun 1901 sampai dengan 1924. Kemudian silent generation itu lahir antara 1925 sampai dengan 1945. Kemudian baby boomers itu lahir antara 1946 sampai dengan 1964. Selanjutnya adalah generation X. Itu tahun kelahirannya adalah 1965 sampai dengan 1977. Kemudian generation Y itu tahun kelahirannya di antara 1978 sampai dengan 1994. Yang terakhir adalah generasi millennials, yaitu kelahirannya antara 1995 sampai dengan 2002. Itu adalah profiling American generation. Nanti saya akan jelaskan sifat-sifat bergenerasi itu pada sesi pertemuan yang akan datang. Kemudian sekarang kita beralih ke behavioral segmentation. Itu ada decision rules. Itu ada decision rules itu terdiri dari initiator. Jadi ada inisiasi, orang yang inisiasi untuk membeli suatu produk. Dia yang pencetus awal. Kemudian influencer itu orang yang terpengaruh oleh promotion, terpengaruh
initiator juga atau terpengaruh oleh beberapa pengguna atau pelanggan yang telah menggunakan. Itu dinamakan influencer. Kemudian ada decider. Decider itu orang yang memang memutuskan untuk membeli setelah dia tahu keunggulan atau tahu beberapa sifat atau karakter yang produk yang mereka yang dia sukai atau dia putuskan untuk membeli. Kemudian buyer itu adalah pembeli, ya. Kemudian user, jadi antara buyer dan user beda. Mungkin ada yang membeli tapi yang menggunakannya yang lain. Yang membelikannya perusahaan tapi penggunanya adalah operator komputer. Kalau kita misalnya membeli komputer, penggunanya adalah operator komputer, tapi yang bayarnya adalah perusahaan. Itu bedanya ya antara buyer dan user. Kemudian behavior variable, jadi variable perilaku dari customer itu. Occasion itu pada saat-saat tertentu dia akan membeli, pada saat suatu ada acara dia membeli suatu produk atau jasa. Kemudian benefit, dia membeli karena faktor keuntungan yang akan dia peroleh dari saat dia membeli. Kemudian user status, jadi pengguna, status pengguna, dia harus menggunakan ini atau membeli produk tertentu karena status dia. Kemudian usage rates, jadi penggunaan yang rata-rata atau keunggulan atau rate-nya yang dia ambil segmennya seperti itu, yang ini menggunakan segmen tertentu. Kemudian buyer readiness, ya buyer readiness adalah pembeli yang memang harus membeli dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka. Kemudian ada loyalty status, jadi statusnya loyal, dia selalu merek tertentu, apapun yang akan diproduksi, produk-produk baru dari merek tertentu, karena dia loyal, dia akan selalu membeli produk tertentu. Kemudian attitude, itu adalah tingkah laku atau perilaku dia yang mempengaruhi dia untuk membeli suatu barang dan jasa. Oke, kemudian kita ke segmenting for business market ya. Jadi segmenting for business market itu yang pertama adalah demographic. Demographic itu di sini ada beberapa pertanyaan dalam demografis itu. Pertama, dalam industri mana yang harus kita layani. Ini ada segmentasi business market ya, business to business, kita menjual ke kalangan bisnis. Kemudian ukuran perusahaan, berapa ukuran perusahaan yang harus kita layani. Kemudian yang ketiga, lokasi, wilayah geografis mana yang harus kita layani. Itu dari segi demographic. Kemudian operating variable. Operating variable atau variable operasi itu dalam kita lihat dari teknologi. Apakah teknologi teknologi pelanggan yang harus menjadi fokus kita. Kemudian status pengguna atau non pengguna. Apakah kita harus melayani pengguna berat, pengguna menengah, pengguna ringan, atau non pengguna. Kemudian kapasitas pelanggan. Apakah kita harus melayani pelanggan yang memerlukan banyak dari layanan yang sedikit, atau yang sedikit dan layanan yang banyak, balikannya. Kemudian purchasing approach ya, dalam pendekatan pembelian atau purchasing approach itu. Organisasi fungsi pembelian dalam kita lihat dalam organisasi fungsi pembelian atau purchasing function ya. Apakah kita harus melayani perusahaan dengan organisasi pembelian yang sangat tersentralisasi atau terdesentralisasi. Kemudian dari struktur kekuatan power ya, structure power, apakah kita harus melayani perusahaan yang didominasi secara engineering atau secara finansial atau secara apa gitu ya. Kemudian sifat dan hubungan yang ada, apakah kita harus melayani perusahaan yang mempunyai hubungan kuat dengan kita atau hanya mengejar perusahaan yang paling diinginkan. Oke. Kemudian kebijakan pembelian umum, apakah kita harus melayani yang lebih menyukai menyewa atau leasing, kontrak jasa, pembelian sistem atau lelang tertutup. Kemudian kriteria pembelian,
dari kriteria pembelian dari purchasing itu, apakah kita harus melayani perusahaan yang mencari kualitas, jasa, atau harga. Dan dari segi purchasing approach ya, dari segmenting situational factor atau faktor situasional ya. Urgensi, apakah kita harus melayani perusahaan yang memerlukan pengiriman atau layanan cepat dan mendadak ya, dari segi urgensi ya. Kemudian dari segi aplikasi spesifik, apakah kita harus fokus pada aplikasi tertentu dan produk kita dibandingkan semua aplikasi, terus pada aplikasi tertentu atau ada aplikasi lain yang bisa kita tawarkan. Kemudian ukuran dari pesanan, ukuran atau pesanan, apakah kita harus fokus pada pesanan besar atau kecil, itu dalam situational factor. Kemudian personal karakteristik ya, dalam personal karakteristik atau karakteristik pribadi, kemiripan penjual dari kemiripan pembeli dan penjual, apakah kita harus melayani perusahaan yang memiliki orang dan nilai-nilai yang serupa dengan kita. Kemudian dari sikap risiko ya, sikap terhadap risiko, apakah kita harus melayani pelanggan yang mengambil resiko atau menghindari resiko. Kemudian dari loyalitas, apakah kita harus melayani perusahaan yang memperlihatkan loyalitas tinggi kepada pemasok mereka. Nah, dan itu ada pertanyaan-pertanyaan dalam segmenting for business market. Kemudian kita melangkah model of sequence segmentation ya. Ini adalah stage of decision. Itu ada yang first time prospect, ada yang novice, ada yang sophisticated, yang puasa. Kemudian dari segi orientation itu ada price oriented, yang ada solution oriented, ada yang memang price oriented itu berdasarkan berorientasi terhadap harga, yang berorientasi terhadap solusi ya. Kemudian strategic value, itu dari segmented model of segmented ya. Kemudian selanjutnya ini adalah step in segmentation process. Ini adalah need based segmentation berdasarkan kebutuhan, segment identification, segment attractiveness, segment profitability, segment positioning, segment AC test, marketing need and strategic, yaitu adalah step in segment process ya, dari kebutuhan, identifikasi, ketertarikan, keuntungan, positioning sampai dengan mix strategic. Kemudian ini adalah effective segmentation criteria: measurable, substantial, accessible, differentiable, actionable ya, dari mulai kematangan ke substansial, bisa gampang terakses, adanya perbedaan, adanya bisa dibedakan, dan actionable itu bisa dilakukan. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.